Voy hari ini, Kamis 28 Maret 2024, merangkum 3 berita pilihan, antara lain Anwar Usman terbukti melanggar kode etik. Lalu ada berita DPR sahkan revisi Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang, hingga pegawai BNN yang terima uang miliaran rupiah dari bandar narkoba. Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik terkait jumpa pers dan gugatan yang diajukannya terkait pencopotan dirinya atas posisi Ketua Mahkamah Konstitusi. Pembacaan putusan dilakukan oleh Idewa Gede Palguna selaku Ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis 28 Maret 2024. Palguna didampingi Hakim Yuliandri dan Ridwan Mansyur membacakan putusan atas laporan nomor 01-MKMK-03-03-2024, laporan nomor 02-MKMK-L-03-03-2024, dan laporan nomor 05-MKMK-L-03-2024 terkait ucapan konferensi pers Anwar Usman dan tindakan Anwar Usman yang mengajukan gugatan ke PT UN terkait pencopotan dirinya dari Ketua MK pada November 2023. Pelapor dalam laporan ini adalah Ziko Leonardo. Memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan. Seperti tak pernah berhenti menghebohkan publik, kini Anwar Usman kembali jadi pemberitaan setelah sekali lagi terbukti melanggar kode etik. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau revisi Undang-Undang Desa dalam rapat paripurna. Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna DPR Kamis 28 Maret 2024. Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas terlebih dahulu membacakan laporan atas revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial dalam rancangan undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Setelah itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi DPR untuk menyetujui revisi Undang-Undang Desa menjadi undang-undang. Ada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Semoga dengan disahkannya revisi Undang-Undang Desa menjadi undang-undang bisa membantu dan memperbaiki sistem pemerintahan di desa menjadi lebih baik lagi. 2 pegawai Badan Narkotika Nasional RI diduga terima uang miliaran rupiah dari jaringan pengedar narkoba yang dikirim secara berkala sejak tahun 2020. 2 pegawai BNN RI diduga terima uang dari bandar narkotika yang nominalnya miliaran rupiah. Kedua pegawai BNN ini merupakan ASN yang bekerja di Badan Pemberantasan Narkotika dan merupakan pasangan suami istri. Dugaan aliran dana pengedar narkotika mengalir ke pegawai BNN RI ini dibenarkan oleh Karo Humas BNN Polri Irjen Pol Pujo, dan dugaan aliran dana ini berasal dari temuan PPATK. ASN yang diduga menerima aliran dana dari narkotika tersebut berinisial Y yang menjabat sebagai Kepala Seksi Direktorat TPPU BNN RI. Sedangkan istrinya berada di Direktorat Narkotik yang kini untuk kepentingan penyelidikan secara internal keduanya dimutasi ke bagian staf. Menurut Brigjen Pol Sulistyo Pujo, Karo Humas BNN RI kini sedang mengejar L yang diduga jaringan narkotika yang memberi uang yang dikirim secara berkala sejak tahun 2020 yang nilainya mencapai 20 miliar rupiah. Dirinya juga meyakinkan bahwa penyelidikan terkait oknum pegawai BNN RI ini akan transparan. Kami benarkan informasi dari
PPATK yang diterima oleh Voice of Indonesia ya, ID, bahwa ada anggota kita atas nama Y dan A, ya, ini suami istri. Y itu anggota dari Direktorat TPPU Bidang Berantas. Jadi atas informasi PPATK tersebut, kita masih mendalami masalah tersebut. Saat ini yang bersangkutan saudara Y yang anggota TPPU dan saudari A istrinya ini telah dilakukan hukuman administratif dengan dimutasi dari penyidik ke staf, begitu ya. Kemudian saat ini kita sedang mengejar seseorang atas nama L, sesuai dengan informasi tersebut, sedang mengejar atas nama L, yang intinya bahwa proses penyelidikan terhadap saudara L terus dilakukan pengejaran kepada saudara L. Yang berikutnya secara mendalam saudara Y dan saudari A dihukum secara administratif dan masih menunggu proses tindak lanjut berikutnya hasil penyelidikan terhadap saudara L. Pak, berarti saudara L ini adalah pemberi uang. Benar nggak Pak, kalau uang diberikan itu nominalnya mencapai 20 miliar? Ini secara umum saya masih menunggu informasi lebih lanjut daripada Kedeputian Berantas maupun Inspektorat yang sedang melakukan penyelidikan maupun pemeriksaan terhadap saudara Y dan saudari A. Bagaimana bisa menumpas tuntas kasus narkotika yang ada di negara ini jika salah satu pelakunya adalah pejabat negara itu sendiri? Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.